Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece Chapter 1029 yang akan memperlihatkan kelanjutan pertempuran di Onigashima. Oke, berikut spoiler lengkap One Piece Chapter 1029. Di awal chapter, kita akan diperlihatkan reaksi para Kroco Kaido yang terkejut melihat pedang Queen hancur di leher Sanji. Leher Sanji terlihat penyok, tapi dia tak berdarah dan memar sekalipun. Kroco semakin panik mulai membayangkan bagaimana bisa menghancurkan pedang baja Queen tanpa menggunakan haki. Lalu, Queen mengingat bahwa dulu ayah Sanji punya angan-angan menciptakan pasukan tempur yang punya fisik layaknya baja dan punya stamina tinggi, serta tanpa memiliki hati. Sementara itu, Sanji terlihat mulai merenggangkan tubuhnya yang kaku. Melihat hal itu, Queen kesal dan berniat menembak Sanji dengan laser. Sanji segera berlari tapi bukan karena takut dengan serangan Queen. Dia lari sambil menangis di dalam hati karena tak ingin jadi seperti saudara Jerma lainnya yang tidak mempunyai hati nurani. Dalam pelariannya, Sanji terkena ratusan peluru tapi semuanya tidak ada yang berefek. Para Kroco semakin panik, mereka yakin sudah banyak tembakan yang mengenai tubuh Sanji. Tapi entah kenapa pelurunya mental semua. Lalu Sanji berkata jika serangan barusan cukup membuat tubuhnya sakit. Mendengar ucapan itu, Queen lalu kembali menyerangnya dengan laser. Scene lalu beralih pada pertarungan Kid Law melawan Big Mom. Kid tersungkur di tanah dengan beberapa luka bacokan. Law heran melihat Kid begitu tak berdaya. Lalu Big Mom mengeluarkan jurus kombinasi pedang api petir untuk menghabisi Kid. Sedangkan Law segera berpindah tempat di atas kepala Big Mom. Dia mengeluarkan jurus untuk menghentikan Big Mom dan rupanya serangan itu membuat Big Mom gagal menggunakan kemampuan itu. Sementara itu, Prometheus menyerang Law dengan jurus semburan api. Law hangus dan jatuh ke tanah. Big Mom bangun dan bersiap mengayunkan pedang petir api ke kepala Kid. Tapi untungnya Kid dan Law mampu menghindari serangan itu. Lalu tiba-tiba Big Mom berhenti. Dia sepertinya heran melihat Kid yang terluka tanpa terkena serangan apapun. Lalu Kid terlihat kesal melihat kondisi dirinya yang tidak bisa bertarung. Scene lalu berpindah pada kejadian di lantai 3. Pertarungan Killer versus Hawkins masih berlanjut. Di momen ini, Killer terlihat kebingungan melihat Hawkins membenturkan kepalanya sendiri. Lalu Killer meminta Hawkins untuk bertarung secara serius, tidak seperti ini. Para kru Kid ada di belakang Killer, tapi mereka tidak bisa menyerang Hawkins karena dilarang oleh Killer. Mereka juga cemas pada kondisi Killer yang terluka hingga topengnya hampir copot. Killer sekali lagi meminta Hawkins untuk menghentikan aksi membenturkan kepala karena Killer menginginkan pertarungan yang epik. Setelah itu, Hawkins menendang Killer lalu berkata, benarkah saat ini Kid sedang menghadapi Big Mom? Rupanya cita-citanya selama ini ingin bertarung melawan salah satu Yonko tercapai. Killer lalu meminta Hawkins untuk tidak mengganggunya dalam pertarungan. Hawkins lantas menjawab, untuk apa bertarung walau kenyataannya kalian pasti kalah. Lebih baik kalian menyerah dan menjadi bawahan Kaido saja. Dari cara berkata Hawkins, Killer menyadari jika Hawkins menyesal telah menjadi bawahan Kaido. Lalu Hawkins mengingat surat perjanjian yang dibuat Kaido kepadanya untuk menjadi bawahannya. Lalu Hawkins berkata, selama boneka jerami ada di tubuhku, semua kerusakan yang kamu berikan kepadaku akan menjadi milik Kid. Lalu pada halaman ganda yang keren, kita melihat bagaimana Killer melompat ke arah Hawkins dan memotong lengan kirinya. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu dibuat kebingungan kenapa tangan kiri yang ia serang. Rupanya Killer memiliki kecerdikan yang tidak disadari oleh Hawkins. Killer berkata bahwa Kid tidak memiliki tangan kiri. Saat Killer mengatakan itu, kita melihat lengan logam Kid terpisah dari tubuhnya. Hawkins menatap Killer dengan ketakutan. Killer meraih lengan Hawkins yang terputus dan menjadi boneka jerami, lalu langsung dirobek olehnya.
Kemudian, Killer kembali berkata, "Jika aku mengeluarkan boneka ini, apa yang tersisa untuk melindungimu?" Mendengarkan hal itu, Hawkins mulai panik dan berkata bahwa itu adalah tumbal terakhir yang mengarah kepada tubuh Kit. Dan sekarang, Hawkins telah kehabisan boneka jerami untuk dijadikannya tumbal. Kemudian, Hawkins mengeluarkan sebuah boneka voodoo besar keluar dari pedangnya dan mencoba menyerang Killer dengan sabitan. Tapi, Killer balik menyerang voodoo raksasa dengan pergerakan yang sangat lincah, dan kemudian Killer memotong kepala boneka voodoo, yang malah membuat bawahan Kaido kagum melihat aksi ini. Hawkins yang tertawa lalu berkata, "Manusia jerami tidak pernah mati. Voodoo itu bisa dihidupkan kembali dengan menggunakan kartuku." Lalu, Killer meminta menunjukkan hasil pertempuran ini. Hawkins menarik sebuah kartu dan melihatnya dengan serius. Hawkins lagi-lagi dibuat terkejut setelah melihat hasil dari kartunya, yang adalah menara yang runtuh. Lalu, Killer mendekati Hawkins dengan kecepatan penuh. Di halaman ganda mengesankan lainnya, kita bisa melihat bagaimana Killer menyerang Hawkins. Killer mengiris wajah dan tubuh Hawkins, yang membuat ia kalah dan seluruh kartu jatuh berserakan di tanah di sebelah tubuhnya. Sebuah kotak teks menjelaskan kepada kita bahwa arti dari kartu menara adalah penghancuran yang lama, tetapi juga memiliki makna tersembunyi lainnya, yaitu jalan baru. Dan bisa saja, kartu ini bukan hanya diperuntukkan kepada Hawkins, namun juga pada bajak laut Kaido beserta aliansi. Kemudian, kita bisa melihat Kid bangkit lagi di depan Big Mom. Oke, sekian dulu spoiler lengkap. Sekian dulu spoiler One Piece chapter 1029. Nantikan review kami pada video selanjutnya.